Pemirsa nekat beroperasi saat hujan deras. 6 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Jumat sore. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Selingnya putus. 1, 2. 6 truk milik penambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jumat sore. Ke-6 truk terjebak lantaran nekat beroperasi saat hujan deras. Awalnya 6 truk tambang melaju beriringan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo setelah mendapat informasi jika di hulu sungai terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Namun saat sampai di tengah jalur aliran lahar, truk yang berada di barisan terdepan alami patah roda sehingga membuat 5 truk lain di belakangnya ikut terjebak tidak bisa melintas. Tak lama kemudian, banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang 6 truk yang terjebak tersebut. Beruntung seluruh sopir dan penambang berhasil menyelamatkan diri. Warga yang berada di lokasi bersama Babinsa desa setempat membantu mengevakuasi truk yang terjebak. Itu ya Mas ya? Sudah ada pemberitahuan dari atas itu. Oh banjir. Ayo keluar semua gitu. Jadi orang-orang sudah mendengar, sudah tahu lah. Oh ayo keluar, ya ada banjir gitu. Sempat mau keluar semua, yang depan itu mau naik, putus asnya itu. Sementara ini untuk menghimbau untuk masyarakat kalau debitnya air sudah tinggi dilarang menambang, jangan lewat sini karena sudah tahu di atas banjir. Di sini kan monitor di grup WA, jadi waspada yang bawah. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Anyus melaporkan. Banjir besar melanda sedikitnya 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 10 orang warga dilaporkan hilang akibat banjir sejumlah jembatan dan jalan lintas yang menghubungkan Sumatera Barat Bengkulu amblas. Jembatan Nagari atau Desa Kotorawang, Kecamatan Ampek Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini putus usai dihantam air bah. Akibatnya akses transportasi terputus hingga sejumlah kampung terisolasi. Banjir bandang juga melanda Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan. 10 orang warga dilaporkan hilang. Sementara puluhan hektar lahan pertanian rusak. Banjir juga mengakibatkan jembatan Labuhan di Jalan Nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dan Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas. Amblasnya jembatan memutus akses dari Sumatera Barat ke Provinsi Bengkulu. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Banjir merendam sedikitnya 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menyusul tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selain banjir, bencana tanah longsor melanda Padang Pariaman, Sumatera Barat menyusul curah hujan yang tinggi. Akibatnya jalan provinsi Pariaman Bukit Tinggi terputus. Tanah longsor juga menimbun rumah warga dan menewaskan 1 orang penghuni rumah. 1 orang lagi masih dalam pencarian. Curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah lokasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Salah satunya di kawasan Jalan Provinsi Pariaman Bukit Tinggi, tepatnya di Gunung Salasi, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Selain menimbun badan jalan, tanah longsor juga menyebabkan 1 rumah ikut tertimbun. 1 orang penghuni ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang lagi masih dalam pencarian. Nah, abang posisinya di mana waktu pada saat itu?
Di rumah istri gitu. Mendengar kejadian longsor tersebut apa langsung ke lokasi? Dia di depannya ada. Wajib. Itu posisi rumah berada di mana tuh? Di atas tebing ya berarti ya. Beberapa titik yang tersebar dari Kecamatan Nagari itu ada sekitar 30 titik banjir dan tanah longsor. Nah itu tersebar dari 30 nagari dan 15 kecamatan tersebut. Data BPBD Padang Pariaman mencatat akibat curah hujan tinggi, banjir dan tanah longsor melanda 15 dari 17 kecamatan yang tersebar di 30 nagari atau desa di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian banjir sudah mulai surut, namun evakuasi korban tanah longsor masih terus dilakukan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Memasuki banjir hari ketiga, para pengungsi korban banjir di Bojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mulai meminta sumbangan kepada para pengguna jalan di Jalan Raya Mojosari, Surabaya. Mereka beralasan meminta sumbangan untuk kebutuhan makan dan minum di pengungsian. Para pengungsi korban banjir meminta sumbangan kepada para pengguna jalan yang melintas. Tidak hanya di satu titik permintaan sumbangan kepada pengguna jalan, juga terlihat di 3 titik depan pengungsian, yakni di depan balai desa, depan warung kopi, tempat mengungsi, dan rumah warga lainnya. Salah satu pengungsi mengaku meminta sumbangan sudah 2 hari lalu, sejak banjir merendam desa Ngerame dan desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mereka beralasan meminta sumbangan untuk kebutuhan makan, minum, dan peralatan medis. Meski Pemkab Mojokerto sendiri sudah memberikan bantuan. Ya, mulai banjir itu Pak, mulai banjir kita narik untuk uangnya untuk masyarakat, banyak beli roti, beli snack apa, kebutuhannya mereka buat air minum juga. Sehari dapat berapa Pak kira-kira Pak? Ya kalau sehari itu biasanya satu kelompok itu nggak mesti hasilnya, biasanya dapat 200. Dapat 200 lebih dari 200 juga pernah. Itu dikumpulkan dari satu atau dikumpulkan dari satu Pak. Ada berapa orang yang menarik di jalan ini tadi? Ya ini tadi sekitar, ya, kalau di lokasi sini 5 personil. Hingga kini banjir masih menggenangi ribuan rumah di desa Ngerame dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Desa Ngerame merupakan titik akhir luberan dari tanggul jebol Sungai Sadar setelah desa Kedung Gempol. Lebih dari 4.000 pengungsi lansia dan anak-anak masih bertahan di lokasi pengungsi, utamanya di Balai Desa Ngerame. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.